sampai pantai aja di fashioni ya toh. Olahraga di fashioni. Kalau saya lihat saya kan lumayan ya dulu menggemari olahraga sejak kecil. Langganan majalah bola sejak kecil ya dulu itu bola itu bonus dari Kompas aja gitu. Sampai menjadi tabloid. Saya lihat tuh fashion petenis misalnya Grand Slam, Wimbledon dari Amerika terbuka, Prancis terbuka, Wimbledon sampai pokoknya 4 seri Grand Slam itu. Setiap tahun itu berkembang terus, berkembang terus. Dari yang hanya sekedar bajunya model polo cewek ya toh, rok mini misalnya angkatannya siapa ya? Sebelum Steffi Graf tuh Martina Navratilova misalnya gitu ya, Mas. Gabriela Sabatini gitu. Terus menuju ke sini ke misalnya siapa? Saiki misalnya siapa ya? Saiki aku yang perempuan aku nggak ngerti juga itu. Iya. Pokoknya sekarang angkatan Serena Williams dan angkatannya itu sudah berkembang. Saiki modis, sekarang modis, ya. Gitu. Saya nggak tahu tapi benar nggak sih salah satu fashion yang non visual gitu, nggak boleh perempuan sambil pas mukul itu gitu. Nah itu dulu sempat kasus itu ya? Jadi polemik. Jadi dulu yang kalau setahu saya itu kan juga fashion ya Ri. Iya. Nah, menurut saya fashion karena tanpa dia sengaja atau tidak sengaja saya nggak tahu. Martina Hingis itu mengucapkan lenguan itu pas servis itu kan fashion. Akhirnya diprotes sama lawannya. Kuwi mengganggu konsentrasiku. Karena dia nggak utuh, cuman coba kalau gitu mungkin ya ganggu mungkin lo ya. Maksudnya my god oh no lah mungkin nggak ganggu. Itu dulu saya setahu saya itu Martina Hingis yang lenguan-lenguan gitu. Ya Steffi Graf dulu ya sedikit-sedikit gitu. Tapi ya sampai sini saya melihat itu badminton. Kita lihat sendiri tahu olahraga yang populer di negara kita. Dari yang celananya masih gini, ada belannya sini loh celananya itu. Model-model apa? Celana merek Villa apa ada ininya. Sekarang macam-macam sudah pakainya macam-macam. Warnanya juga sekarang semakin berani. Dulu ya ming putih, merah putih. Sudah selesai, belakang Indonesia, Yonex sudah. Nah sekarang warna-warni Indonesia bisa biru, Indonesia bisa hijau, macam-macam. China juga gitu, macam-macam. Fashion di dunia olahraga itu juga catwalk sebenarnya. Kalau menurut saya, itu catwalk di dunia olahraganya. Itu kan bikin statement visual kan. Belum sepak bola atau? Oh, apalagi dulu yang dari kompor-kompor kemudian jadi body fit itu kan. Dulu kompor-kompor bajunya ya. Ya, icon fashion sepak bola kan ya jelas David Beckham ya toh. Rambutnya apane gaya hidupnya ya toh. Plus dia sepak bolanya ya apik gitu. Ya itulah fashion di dunia. Di mana-mana itu ternyata ya jebul kita ini dikelilingi fashion. Dikelilingi fashion. Kita ini dikelilingi fashion kita ini. Nah, cuman kalau balik lagi ke saiki fashion melalui foto gimana? Nah, itu kan juga menarik juga karena lagi ke foto fashion itu. Ya, ini cuma mau memaparkan aja begitu banyak sebut saja genre. Betul, genre fotografi ini saya mau tanya ini. Ini kan yang spesifik neng yang kamu geluti ini. Foto di dunia fashion. Foto orang fashion neng catwalk atau megat, jedet mandek megat. Terus kamu moto jedet, ya toh? Dapat satu momen sing oke. Siji apakah itu semua fotografer disengaja ditempatkan di satu tempat sehingga mendapat angle yang pas. Itu kan kalau catwalk. Terus ono foto studio. Itu kan ya masalah Tori. Mungkin karena saya tidak expert di dunia foto ya. Nah, foto kan ya 2 dimensi toh. 2 dimensi. Terus kamu mengabadikan momen fashion, momen orang pamer baju, orang mengeluarkan inner beauty-nya si model ya toh, dengan baju itu biar bisa biar combine kolaborasinya antara si model dan baju itu menjadi utuh sempurna. Saling angkat gitu ya. Kuwi piye? 2 dimensi loh. 2 dimensi loh Ri. Iya. Anak main sekedar kita kan yang ngalami toh. Leto. Ya pernah jadi album pertama. Kita ya gimana Mas Sampan? Senyum dong. Ya kok kepanasan nih masakan senyum. Senyum. Iya dong. Itu kita ya dulu sempat mangkal ya Ri sama fotografer majalah gitu. Gimana tuh masnya senyum gimana? Bu yo lihat dulu kita dari pagi sampai sore loh ini. Nah kamu lah di sini asenan. Kita di jalan ya 4 radio Jakarta ya.
senyum dasmu atau nek mau senyum tadi pagi, nek sore iki wayahe merengut. Sore senyum-senyum ngene. Terus sama sing asu banget iki sing aring lakoni iki saiki. Matanya diisi. Wah, ya. Itulah Aku ingat momentum gue. Matanya diisi apa? Matanya Diisi diisi. ciu apa ya? Ayo maling. Gimana? Ternyata kemarin kita foto yang terakhir kemarin itu kan Ari sing yang foto Leto yang terakhir itu kan dia yang nggarap. Ya cangkeme ya metu ngono kuwi. Anu tuh matane diisi tuh. Matane diisi. Asu matane malah diisi apa? Wis kebak iki. Arep diisi apa meneh ra cukup iki lho. Kiri. Apa iki? Iki maksudnya Tolong jelas Mas. matanya diisi hubungannya apa? Matanya diisi itu apa sakjane? Terus piye dua dimensimu itu membawa iso merepresentasikan apa yang ada di situ ke orang yang hanya melihat selembar kertas itu. Konsep Iya, baju. Ya benar-benar. Malah justru itu sebut saja gayane iki lho. Gayane Sombrisi adalah kuwi dua dimensi yo piye? Ayo ya digolek. Itulah istilah jadi semangat kami para apa di belakang lensa itulah. Tapi kan paling ora ada metode dasar lah, Ri. Ada teori-teori dasar, bukan teori exact tapi teori yang teori sudah dasar. disepakati. Misalnya nih tadi contoh di runway, misalnya bajunya di bagian apa ada apanya. Yang di highlight. Ya, di highlight. Yang di highlight apa? Misalnya dia agak panjang gitu. Terus di sininya ada motif bunga taruhlah gitu ya di bagian sininya. Kita harus bisa menentukan kapan jepretnya. Kalau dia pas gini, ini nggak kelihatan. Jadi pas dia gini. Okay. Jadi ada satu kesepakatan bahwa kalau bisa diambil ketika kaki kirinya mau diangkat, atau kaki belakangnya mau diangkat, atau kaki belakangnya pas mau turun. Pas mau turun. Ya, itu dua momentum yang sangat standar di dunia fashion, runway atau di catwalk. Mau laki-laki atau perempuan sama aja, karena di situ tetap terdapat kayak elegansi secara organ manusia itu loh. Kakinya terbuka. Kayak gini nih. Ergonomis kalau bisa. Iya, betul. Itu salah satu rule dasar yang disepakati ya, bukan exact ya. Oh, makanya kamu kok kemarin pas foto itu kok ngene, aku kon ngene iki lah yo. Iki gak yo ora enak to ri foto sik mlotok ora iki. Gila ya ora enak foto ngene iki. Ngene. Mata diisi piye? Mata diisi. Oh ya, nanti sampai ke situ. Matane diisi. Itu iki engko nggo thumbnail ya bangun iki. Lah ya. Itu tadi. Engko thumbnail iso. Isiane lho, isiane. Matane. Ngono ya Rio. Ya benar memang kalau di runway lebih enak karena yang penting dia jalan kan moving terus gitu lebih enak. Kalau kasus di studio atau yang di setting gitu. Ini yang penting ini. Termasuk soal mata dan sebagainya itu saya sendiri juga ngalami itu mangkel juga matanya diisi persis kayak Pak Tub. Kowe mangkel lo nglakoni ya kowe saiki maling. Nah, ini ada plus minusnya sebenarnya. Bukan mangkel tuh karena saya nggak tahu. Dulu ya sampai akhirnya betul. Aku menemukan apa istilahnya penyebabnya kenapa, karena dalam foto itu cuma satu frame dari sekian banyak frame yang orang tahu mungkin mata kemampuan berapa frame menangkap dan sebagainya 24 dan sebagainya dan sebagainya, dan itu hanya diambil satu tok dan itu momentumnya harus bisa mewakili sebesar mungkin apa yang pengen disampaikan gitu. Dan sisanya apapun serepresentatif mungkin. Maksudnya diniatkan untuk dibuka, disampaikan ke orang yang melihat, atau terserah orang yang melihatnya gimana, kan ada faktor itu juga. Betul. Kadang yang kita maksudkan nggak nyampe tapi mereka menemukan hal yang lain gitu kan, sama itu bisa nggak apa masalah itu kontraproduktif atau mendukung, nggak ngerti. Termasuk di dunia fashion yang di studio session gitu misalnya kayak yang di Leto kemarin. Memang iya, saya dulu memang merasa bangsa juga ini fotografer ini gimana sih maksudnya. Cuman itu mohon maaf juga ternyata itu terbawa secara verbalku refleks balik lagi karena saking sengitnya mungkin ya. Karena saking sengitnya malah kelingan gitulah istilahnya. Aku yang ngomong tuh matanya diisi. Matanya diisi. Ya, jadi yang terjadi adalah kalau di dunia gaya gitulah itu misalnya pas waktu kuwi Pak Top kan tak potret njaluk apa gini. Jadi gimana momentum saat itu jangan hanya dipikir untuk di situ tok. Ini yang nonton nanti di sampai kondisi yang berbeda long lasting. Ya, long lasting forever. Artinya gini, ekspresi itu yang mata itu nomor satu sebenarnya. Karena itu yang ngedrive kita. Kalau itu manusia ya.
Itu mesti ngeliatnya mata dulu. Betul. Kalau dia gini, mesti rasanya kalau aku udah di fotonya, mesti rasanya pengen gini juga. Ada namanya leading line kalau karena itu. arah matanya si model ke sana. Nah, dia pengen nonton kuwi ono foto jane. Ya. Teman-teman misalnya lihat iklan jam. Gini. Atau ini masih ketambahan tangan ya. Kadang gini aja. Ini mau nggak mau yang nonton mesti pengen lihat ini. Iya. Perlu leading line itu namanya. Nah, termasuk ya. ekspresi yang ada di mata itu sangat penting. Artinya membawakan baju itu waktu itu memang merchandise-nya Leto ya. Kita harus membawakan Leto yang masing-masing personel. Cuman yang gimana nih yang masing-masing personel. Nah, setiap waktu itu patok yang pas kosong, sama Sabrang waktu itu juga matanya di situ das semua. Marah apa? Sabrang itu baru ada masalah keluarga itu. Jadi matanya kosong. Iya, jadi yang dibutuhkan ketika seneng ya jangan aku masak seneng nih. Aku kon seneng nih. Nah, itu berarti nggak seneng dan itu kelihatan di sini. Jadi sering kalau oke toh. Jadi at least dari saya dulu nih saya yang akan karena saya yang akan menyajikan ke orang-orang. Ya, betul. Melalui para model atau subjek fotonya. Betul. Ya waktu itu juga gitu kalau kebaca nggak enak gitu. Aduh, nggak enak itu artinya nggak nyambung gitu loh dengan yang mau disampaikan menurut si fotografer ya. Matanya kayak tadi tuh aku terpaksa guyu tapi kok orang guyu ya aku ikut kelihatan. Biasanya ada trik-triknya sih. Misalnya coba merem dulu, nanti tak hitung 1 2 3. Ini bayangin dulu mau coba seneng ya. Bayangin ekspresi dulu merem, terus tak hitung 1 2 3 melek, cepret. Karena di situ otak visual ini belum mempengaruhi saraf-saraf kita untuk secara psikologis. Bajingan ono lampu blereng atau ngono-ngono lah misalnya saya ono kamera dan sebagainya. Kadang-kadang visual yang ada di studio itu malah mengganggu. Justru karena nggak ada apa-apa, pengen kita ngapa-ngapa juga. Bayangin misalnya habis event dapat pure banyak. Kan semeringah ini. Ya nggak fair. Otomatis kan nggak fair. Iya toh? Iya. Ya. Bayangin pure bayaran. Iya benar sekali. Artinya memang harus ada kesinambungan yang dilakukan saat itu, materialnya apa aja, bahkan sampai backgroundnya seperti apa yang dipilih itu kan, mau putih apa polos mau ataupun ada motifnya gitu-gitu dengan wajah kan. Misalnya di situ bunga-bunga terus sedih, ya nggak apa-apa. Ini mau cerita apa dulu? Kalau mau keceriaan ya jangan. Atau bunganya yang diganti, tetap bunga tapi bunga berkabung misalnya, itu juga bisa tergantung. Misalnya bunganya kembang kantil, itu bersedih nggak apa-apa. Kembang kantil ya toh, sing digoneng sarian. Berarti fotonya rada mistis ngono kuwi. Gayane ngono. Nggak apa-apa. Tapi kalau bunganya mawar, bunga apa, lavender. Bunga cinta misalnya, representasi cinta ya. Ya harus bahagia, harus. Passion cintanya. Berarti ini saat-saat rekomendasi saya buat teman-teman band itu jangan ambil foto session kalau sekarang. Jangan. Lah wong musim pandemi, kere kabeh ra ono event, kowe mesti sedih. Raimu ra iso ngapus di foto mesti sedih. Ini aku berbaik sangka berarti kan golek event akeh atau betul. Lah aku sing motret selain kocokan fotografi iki saya karo berarti prasangka baik itu. Itu artinya bahwa model iki ternyata profesional loh. Model ini aktris loh. Model itu artis juga loh. Tanggung jawab model loh. Iya dong loh. Dia harus meninggalkan semua yang ada di masalah di rumahnya, di jalan sebelum sesi pemotretan itu. Ketika sesi pemotretanku ya harus restart. Iya. Tergantung konsepnya apa. Konsepnya seneng ya kudu sumringah. Konsepnya gloomy ya harus sedih. Konsepnya dark ya kudu mistis, kudu gotik, kudu segala macam kan sesuai kerja sama desainer, fotografer, pengarah gaya. Loh, pengarah gaya Ri? Ada makeup juga. Makeup, betul. Pengarah gaya ada kalau dulu biasanya misalnya makeup dan hairdo. Hairdo maksudnya hairstyling ya. Apa Ri? Makeup hairdo. Hairdo Kesalamurti ya. Ayo. Hairdo Sutimbul. Iya, artinya bener. Iya. Ayo gue sing gamane cerewet toh. Kalau kita foto, ayo senyumnya Mas Patup. Iya. Cerewet tak sikut dasmu. Ada kayak gitu. Kalau di fashion memang sebenarnya tak inget itu Kang makeup bentar ya. Iya. Ya untuk teman-teman yang kayak gitu kan bikin nyaman juga kan. Orang bisa nembus lintas apapun gitu ya. Karena orang ya nun sewu ya, yang seperti itu yang agak ke cewek-cewekan itu, kuwi moodnya enak loh kalau kita lihat mood ya. Saya lihat mood ya. Dia enggak pernah sedih, ceria terus. Energinya itu terus stabil loh. Terus gawe ade guyu, gawe ade seneng, lucu gitu.
Kalau nggak ada orang yang kayak gitu ya kita drop mesti. Yang tiap kalau di acara sesi foto dia tuh memperhatikan wajah terus ada dikit tadi beneran gini. Ya, lah iya. Terutama di gaya karena Di gaya, betul. dia bisa jadi gaya yang maskulin juga bisa, gaya yang agak untuk perempuan bisa. Sebenarnya itu di cover sama fotografer juga awalnya. Maksudnya di cover gimana? Di cover artinya yang ngarahin gaya juga fotografer karena dia tahu bayangannya mau seperti apa. Iya. Cuman karena terutama ini yang saya lakoni kan kebanyakan modelnya perempuan. Saya nggak punya keluasan fisikal yang mengarah ke situ, makanya saya kerjasama sama teman-teman yang pengarah gaya yang bisa kayak gitu, yang dipercaya sama model. Ini bisa nggak? Coba ini kalau saya kan banyak sekali yang harus saya pertimbangkan ya kan. Lepas dari orang luar saya harus bikin nyaman juga. Ada lowongan pekerjaan loh. Ini tadi? Iya, besok saya mau khusus. Bisa pengarah. Modelnya besok singo, aku turun di gaya. Ya minimal gogor lah. Berarti mau demen nyatrek. Khusus cewek. Lah ya cewek juga. Lah ya gogornya cewek. Ya artinya kayak gitu ada sopan santunnya. Iya lah, misalnya iya. kayak gini contoh, kalau memang kepepet nggak ada yang lihat, misalnya saya benerin rambut, jangan pakai ini dong, ini kan indera perasa. Saya pakainya telap bagian sini dan pakai sekecil mungkin nih. Dan maaf ya gitu, itu sebuah kerja sama tim sebenarnya dengan tujuan bahwa karena yang terlihat adalah gambar di mana model dan produk bajunya. Ini makanya seperti Patu yang bilang tadi, benar, ini harus saling sinergis nih antara model. Kolaborasinya harus jadilah. Benar. Untuk mencapai itu tim. Artinya model juga ngobrol sama semua elemen yang ada di situ, siapapun itu. Pasti ada briefing dulu ya Ria? Pasti ada. Sebelum ini konsepnya Arab gini, mau gini. Bisa ketika mau hire, dikirimi istilahnya look-nya seperti apa bukunya, terus si desainer juga ngelihat namanya card apa sih, kok bukan name card, aku lupa namanya. Jadi kayak foto card ya. Jadi model itu mesti punya kayak profilnya dia yang pakai baju biasa yang menggunakan tank top untuk melihat bentuk badannya. Terus kemudian dia bergaya untuk apa-apa aja. Jadi yang mau hire ketahuan ini bajuku cocok nggak sama dia. Kemudian kalau iya pun masih harus ngobrol lagi karena ini soal ekspresi kan setiap foto mesti beda dari yang ditawarkan di kartu. Oh iya, makanya kita dulu pas main di Malang itu kan bertepatan dengan kegiatan apa nih? Yang Leni itu? Oh, Malang Fashion Week. Malang Fashion Week. Itu kan ya ada banyak model pemula-pemula seleksi. Kok kabeh nganggo tank top iki? Apa memang ternyata ini jawabannya gitu. Ya, harus kelihatan bentuk badannya juga. Ini mungkin itu tahap awal ya Rio. Ya, tahap screening tahap awal harus melihat bentuk badannya dulu. Berarti detail banget sampai struktur tulangnya gitu ya dinilai gitu. Kalau mau ngambil itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi juga nggak sekaku itu juga. Kalau bisa juga lebih baik. Terutama ini saya memang menyempatkan ketika ada sesi foto baju gitu, saya minta headshot boleh nggak? Misalnya ternyata tulangnya aneh itu di sini, bentuknya itu eksotis, kalau orang bilang unik. Saya harus ngambil ini dan sekaligus aplikasi teknik lighting dan sebagainya. Itu apa istilahnya, seperti yang dibilangin Tarto, saya harus memahami anatomi badan, terutama wajah. Ini kayak gini mesti kontroversial ya, artinya. Tapi saya sedikit-sedikit bisa memahami ini. Ya maksudnya gini, memahami itu sama. Apa istilahnya, itu bukan muhrim, itu monggo wilayah dapur, aku wilayah dapur ya. Monggo yang penting kalau dari saya sih ada batasnya aja. Ya. Jelas, yang penting aku nggak ya urusan dari mereka itulah istilahnya. Saya bukan gimana ada norma sopan santun, ada norma apa yang kita pegang dan sudah saling sama-sama tahu. Lainnya dapur lah gitulah. Ya gitu. Ya, kalau sudah berkecimpung di bidang yang sama, pasti juga ada standar norma yang sama juga toh, antara fotografer karo penata gaya modelnya gitu. Jadi ya nek orang luar ya mungkin ya salah iku ndelok. Ya mau bilang gitu tapi ya nek hati-hati nek ora ya kan ya wis ben ora kenal lho Ri. Iya sih. Loh iya, nanti kita nggak maju-maju. Benar. Apa iki mau kesimpulannya wis? Sejarah sudah, fashion itu apa sudah, fashion sebagai trendsetter sudah. Alamun iso